warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cindy. And back to me, Sofia Miau PPP. Oke, masih di hari yang sama kita bikin konten. Gue berdua sama Endut di sini mau ngapain? Jadi gue mau mempodcast selebgram kita semua. Anjay, anjay. Amin, doa yang terbaik buat kita semua. Padahal selebgram tuh yang followersnya udah juta-juta. Udah yang bisa swipe up gitu ya. Ini belum bisa swipe up aja belum. Gimana? Gak apa-apa. Canda doang sayang, canda sayang. Calon amin ya. Nanti kalau misalkan udah jadi seseorang yang terkenal itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Seperti itu. Jadi hari ini gue bakal mempodcast Sofia kayak perjalanan hidupnya dari pertama ngerantau, kesusahan apa aja sih yang pernah dia temuin di lapangan, anjay di lapangan. Jadi buat kalian yang penasaran tentang Sofia, kalian wajib banget tonton sampai akhir, no skip, oke? Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya biar kalau ada video terbaru dari Cindy langsung notif ke HP kalian masing-masing, oke? Oke, stay tune terus. Langsung aja, jadi gue kan pernah bikin video yang ngebacot kan, yang tentang awal pertama kali gue ngerantau, dan itu di situ banyak banget orang yang kayak apa ya, terharu gitu sama kisah gue. Nah sekarang, dan terus ada yang komen nyuruh ke si Iin buat bikin kayak gitu juga. Makanya gue di situ inisiatif deh, kayak ya deh mending gue podcast dia gitu, biar lu semua yang penasaran tentang Iin, awal mula kisah hidupnya Kenapa sampai di sini di detik ini. Iya, kayak gimana sih, kesusahan apa yang pernah dia temuin. Jadi gue bakal podcast dia, langsung aja ya guys. Gimana nih? Deg-degan gak kak? Iya, yang Gila, di podcast gue aja deg-degan, gimana di podcast Grita Agatha ya? Anjay. kita nanti undang aku ya. Amin, Gak mudah-mudahan tahu. suatu saat tuh bisa ketemu Judulnya sama apa? Grita Agatha, Deddy Corbuzier, Aukarin. Amin Pengen ya. banget, Gak ada yang gak mungkin. pengen banget sih ketemu sama mereka, orang-orang yang hebat gitu. Yes, gak ada yang gak mungkin. Ketika Allah bilang kun fayakun, maka jadilah. Selawatin aja dulu Gritanya. Oke, langsung aja kak. Jadi kakak tuh pertama kali ngerantau ke sini tuh tahun berapa coba? Oke, jadi aku tuh awal ngerantau itu di tahun 2016, tanggal 6 Desember tahun 2016. Nah, di situ aku emang lulus kuliah lagi. Aku Mantap. lulus sekolah itu Juni atau Juli pokoknya di 2016. Dulu aku masih kerja di rumah tuh, dulu aku masih kerja, kayak kerja tuh aku dulu jagain PS sama warnet gitu. Pokoknya orang-orang yang daerah gue pasti tahu lah dulu kerja aku tuh apa gimana. Jagain apa, PS sama warnet? Berapa tuh kak PS itunya, buruhnya? PS warnet. Itu dalam sehari itu kerjanya dari jam 8 pagi nyampe sekitar jam 8 atau jam 9 malam, pokoknya sampai malam. Lebih dari 12 jam. Dan itu kerjaan aku tuh serabutan banget dulu, wey. Apa aja aku lakuin, kayak pagi-pagi apa ya, bukan semuanya tuh aku lakuin, kayak dari aku bersihin tempatnya, terus pokoknya sampai tempat itu ready buat customer datang lagi gitu deh intinya. Lu yang ngerjain gitu? Semuanya tuh aku yang ngerjain, terus gue yang nyuci gelas, aku bikin kopi, aku kayak ada counter juga kan, kayak ngejualin pulsa, ngejualin rokok gitu, sampai apa nih nama-nama rokok, El Abol, Sampor Nabil, udah dulu mah Anjay. apal banget nama-nama rokok, Magnum. es krim, Magnum Blue ya kan. Kayaknya lebih enak mendingan gue lu aja dah. Iya, Biar lu iya. sans ngobrolnya ya guys. Ya, maaf ya. Nah dari situ gue di dalam sehari itu dibayar 30.000. Jadi gajiannya tuh per minggu aku tuh digaji 210.000. Dan itu tuh menurut aku emang udah banyak banget, udah senang banget. Di situ tuh aku udah ngasih orang tua aku. Mantap. Kan gue mau lu gue ya udah. Iya. Di situ tuh gue udah bisa ngasih orang tua gue. Kayak ibarat kata emang tuh dulu pas gue lagi kerja, gue tuh nggak pernah main karena emang nggak ada off-nya, nggak ada jadwal off-nya gitu kan. Jadi gue nggak pernah bisa ngasih waktu buat teman-teman gue di saat teman-teman gue sore pada JJS, jalan-jalan sore, senang-senang nongkrong, Pacaran sama cowoknya, lu kerja terus gue gitu kerja, ya? gue kerja terus kadang kayak ada sih rasa
gue masih pengen kayak gitu, cuman ya udah mungkin rezeki gue lebih cepet, dapatnya lebih cepet rezekinya, jadi ya gue jalin Lu pengen aja, gunain gue waktu lu nikmatin buat yang aja. lebih bermanfaat aja gitu Iya, kan. gue jalin aja, gue nikmatin aja. Seberapapun beratnya kerjanya, seberapapun gue capeknya, tapi gue pikir lagi sama gue tuh emang literally dari dulu tuh pengen selalu ngebantu orang tua. Dari zaman sekolah aja tuh gue kayak udah jualan online shop. So mama tuh zamannya BBM, gue tuh udah ngejualin kayak hijab, gue jualin hijab sih, lebih ke fokusnya dulu jualan hijab, kayak join gitu sama teman gue si Lingga. Nah di situ kita pakai modal sendiri, terus kita bagi dua, dapat untung 70.000 aja, dibagi dua itu udah menurut gue tuh udah gede banget. Gue tuh pulang bisa beliin makanan buat orang tua gue, itu udah seneng banget pokoknya. Di situ tuh emang gue tuh orangnya apa ya, nggak pengen ngerepotin orang tua sama sekali. Kalau gue bisa nyari uang sendiri, gue harus bisa gitu, maksudnya sebisa mungkin gue tuh nggak pengen ngerepotin orang tua, dan nyampe detik ini prinsip gue gitu. Itu kan yang waktu di PS tuh lu digaji seminggu 210 ya. Lu kasih ke orang tua lu berapa tuh? Nih semama 100.000 gue tabung, dan 110.000 itu di awal gajian pertama gue itu gue buat beli kebutuhan dalam sebulan, kayak sabun, apalah itu. Iya, dia orang tua lu nggak usah beli ya. Rokok Termasuk rokok bokapnya, hebat sih, keren. kayak gitu. Kayak emang menurut orang lain yang duitnya banyak itu apaan sih, tapi menurut gue itu di saat gue punya uang segitu tuh udah bersyukur banget. Iyalah. Nah dari situ gue nabung dikit-dikit. Uang gaji gue tuh kayak gue kerja di kampung itu sekitar 3 atau sampai 4 bulanan kan. Nah uangnya itu gue tabung, karena emang gue nggak pernah main ya, jadi bener-bener utuh duit gaji gue tuh utuh, gue buat beliin emas, kalung emas. Iya. Kalau emas kan kayak hitung-hitung tabungan ya sebenarnya. Gitu. Nah terus dari situ pada suatu hari, kenapa gue kok sampai bisa kepikiran ke Jakarta, pokoknya intinya gue tuh orangnya pengen bebas, nyari kebebasan, nyari pengalaman. Gue pengen literally ngerasain namanya susah senengnya hidup. Makanya gue putusin buat ke Jakarta. Gue modal ke Jakarta itu pokoknya gue jual kalung gue itu sekitar 1.200.000 kalau nggak salah. Nah 1.200.000 apa sejuta ya, lupa gue. Nah duit 1 juta itu gue pakai buat beli tiket bis sekitar 250, sisanya 700-an itu gue pakai buat hidup di Jakarta. Terus lu di sini tinggal sama siapa tuh pertama tuh? First time gue tinggal di Jakarta itu bersama nenek gue. Pokoknya penolong pertama, ibarat kata keluarga nenek gue yang Yulia Sari itu apa ya jatuhnya, itu anaknya nenek gue. Itu neneknya anak gue. Jadi terus sepupu cuma sepuluh dan jauh. Ikut mereka. Mereka sumpah mereka tuh baik banget. Kakaknya yang pertama itu nyariin gue kerja di sini. Gue tuh bukan kerja yang langsung enak gitu, yang langsung gajinya UMR, bukan. Nah di situ gue kerja pertama kali itu jadi tukang laundry. Mantap kan? Di daerah Damai Raya yang kita suka jajan. Oh iya perlu liatin ya. Nih ya, itu dulu gue pernah kerja di situ cuma sekitar kayaknya 6 harian, cuma 6 hari kan, emang pas lagi akhir bulan gitu kan. Terus gue langsung digaji tuh, gue digaji dapat 300.000 kan, alhamdulillah tuh bisa buat nyambung hidup lagi kan. Emang gue tuh nggak sepeser pun gue tuh nggak pengen minta duit orang tua. Gue tuh bener-bener pengen duit gue sendiri. Gue ke Jakarta pakai duit gue sendiri, semuanya duit gue sendiri intinya. Dan dibalik itu semua ada keberkahan gitu kata gue. Nah di situ gue alhamdulillah kan dia 4 bersaudara ya, 4 saudara ya. Kakak yang pertama alhamdulillah ngasih gue rezeki yang dia di laundry itu cuman emang buat batu loncatan gitu doang kan, daripada gue nganggur di Jakarta nggak ada penghasilan. Selanjutnya gue dimasukin sama kakaknya Yai yang kedua itu di perusahaan retail dah, di tempat retail gitu. Oh yang kemarin lama lu kerja ya? Iya, sekitar 4 tahun, 3 tahun 8 bulanan lah. Mau 4 lah ya. Mau 4 tahun gue kerja di situ, alhamdulillah banget. Terus mulai lu pisah tuh dari mereka tuh, lu kan ngekos sendiri tuh, nggak bareng-bareng. Nah gue kenapa pisah sama mereka, jadi pas udah gue kerja di 2 bulan, yang gue kerja di retail itu selama 2 bulan, abang gue di rumah, dia calling gue buat pertama sih kayak minta duit, terus kata dia mau buat
buka usaha, ya udah gue transfer. Nggak taunya seminggu setelah gue transfer, dia malah nyusulin gue. Aduh, ke Jakarta Ngapain? Posisi di sini gue kan nggak enak, namanya gue ikut orang, Iya. nggak enak gitu, ditambah takutnya ngebebanin orang lagi gitu kan, ditambah abang gue kan emang belum kerja. Terus di situ gue putusin buat ngekos berdua sama abang gue di daerah sini, di daerah Fatmawati. Gue ngekos berdua sama abang gue. Ya begitulah, namanya sama abang pasti ada cekcoknya, ada berantemnya. Cuman mau berantem kayak gimana pun, mau bentuknya dia kayak gimana pun, gue nggak pernah benci sama dia, sayang banget. Malah kita Kalau bukan sama saudara tuh mau sama siapa lagi lu, kayak gitu loh. Jangan sampai dah lu pokoknya Karena gue musuhan, cuma berdua putus doang. putus tali persaudaraan sama saudara kandung tuh jangan kayak gitu. sampai. Pernah gue berantem sampai gue ditonjok. Nah di situ ya gila sih, emang lagi emosi kali ya, wajar. Terus gue juga lebih cepet banget ngambil keputusan, gue putusin buat gue ngekos sendiri. Gue ngekos sendiri, gue kenal tuh sama orang daerah mana ya, Pekalongan. Jadi tuh kita tuh sama-sama satu kerjaan. Sebelum gue ngekos sama Siam, sebelum gue ngekos sama Cindy, gue tuh pernah ngekos sama seseorang di pekerjaan kita yang sama gitu. Iya, Nah dia tuh orang Pekalongan kan. Ya awalnya tuh semuanya serk gitu, semuanya tuh enak, berjalan baik. Kalau gue tuh orangnya modelnya gini, kalau sama orang itu baik banget sama gue bakal lebih baik. Selama dia baik sama gue bakal lebih baik sama lu. Terus nggak tahu mau itu cewek tuh gue sayang, ngerti nggak? Gue tuh bakalan sayang gitu sama itu orang. Dan pokoknya selama lu nggak ngecewain gue sayang sama lu gitu loh. Gue tuh sayang udah. Ibaratnya Sofia tuh kayak gitu orangnya. Baru kenal cuman kita serk gitu. Itu tuh udah gue anggap saudara, gue tuh sayang. Pokoknya sayang gimana, sayangnya sama sahabat gimana sih, kayak gitu dah intinya. Nah, saking sayangnya gue tuh nggak pernah ada yang namanya negatif thinking sama itu orang. Nggak pernah perhitungan juga. Kayak ya udah apa ya, nyanyoh gitu loh orangnya. Iya silakan, iya monggo gitu ya berkata. Nah, di situ mau ceritain nggak sih yang ini? Yang boleh. Itu. Yang penting kita nggak nyebutin nama. Sebenarnya kita harus hati-hati juga kalau kita merantau, karena kita kan nggak tahu ya, nggak kenal sama orang dan ketemu orang baru itu, nggak tahu latar belakangnya dulu gimana, sifatnya aslinya dia gimana gitu kan. Intinya jangan gampang percaya sama cover sih, kayak gitu sih intinya ya. Serius, dia tuh orangnya yang bener-bener yang gue nggak nyangka sama sekali gitu. Ternyata kayak nggak terpikiran dari situ gitu. Coba diceritain Kak, di gimana situ, tuh? kalau gue kan orangnya apa ya, gimana sih? Ibarat kata nih, soalnya tentang masalah bayar kosan gitu mah, ya udah pakai duit gue aja dulu kayak gitu. Santuy gue mah, masalah duit tuh mah santuy banget, maksudnya nggak yang jangan gitu, bukan. Jadi keseringan ke gue, terus gue kayak sering bukan ngasih sih, sama dia nggak punya uang, pastinya kelarinya ke gue gitu, pasti. Dan gue tuh pasti sebisa mungkin buat ngebantu dia, dan gue juga nggak mau dong orang yang gue sayang tuh kesusahan gitu. Selagi ada gue mampu, selagi ada gue bisa, pasti bakal gue bantu. Nah di situ tuh gue literally benar-benar dikecewain, pernah banget namanya dikecewain sama orang yang udah dianggap sahabat sendiri, yang udah dianggap saudara sendiri gitu. Gue dikecewain ya kan, nggak tahu emang gue tolol apa gimana ya? Tolol emang. Terlalu apa sekarang juga tolol. Terus gimana? Terus pokoknya uang gue tuh diambil sama dia. Yang di ATM, di ATM. Nggak tahu pinnya. Sebenarnya kita juga sering kayak gitu, cuman ya yang nggak ada pikiran buat kayak gitu. Apaan sih? Gila ya. Nah, pokoknya dia tuh ngambil duit gue. Kalau gue tuh orangnya jarang banget punya uang cash. Uang cash 100.000, tapi gue pakainya lama gitu. Masih pakainya lama sehabisnya. Kalau habis baru ambil 100.000. Biar apa? Biar nggak boros. Jadi gitu cara itunya gue kan. Nah emang gue jarang punya uang cash. Nah di suatu hari dia tuh kan gajian dia tuh masih cash. Gue punya 3 ATM. Jadi gue punya 3 ATM. Satunya Mandiri dan 2-nya BNI. Nah Mandiri itu emang udah nggak pernah gue pakai. Itu ATM yang waktu gue di kampung, yang gue pas kerja di PS-an tuh, gue taruh situ dulu duitnya sebelum gue buat beli emas tuh, kalung. Terus abis itu nah dia tuh kata dia, itu ATM lu udah nggak lu pakai kan, di sini gue pakai aja gitu. Otomatis 3 pin ATM gue itu kan sama kan, kalau nggak sama gue pusing kan. Iya. Nah
gue kasih ke dia nggak ada pikiran neko-neko gue mah, gue kasih ke dia ya kan, nih pakai aja gitu, terus gue kasih pinnya, ya udah itu. Cuman emang nggak langsung besoknya gitu, hampir sebulanan kayaknya tragedi itu terjadi kan, yang dia kayak ngecewain gue dah, intinya sangat kecewa, sangat kecewa. Dan di situ gue tuh trauma kenal sama orang baru. Tapi walaupun akhirnya diganti, cuman ya lu sempet cekcok dulu kayak gue berantem. Gue mah kalau udah marah wassalam tuh orang. Iya benar. Dan itu juga dia digantinya habis lu ancem ya. Iya, dia ngegantinya. Dia tuh nggak jujur. Dia bilang gue sebagai teman kayak ini duit gue hilang, lu kalau nuduh gue berarti bunuh diri do, ingin gue gitu dah. Pokoknya ngeles dah, nggak itu mau jujur. Di situ tuh udah tahu gue kalau dia, terus cowok gue juga udah bilang itu pasti dia gitu. Kata gue tuh masih kayak nggak mungkin dia, masih ngebelain gitu dia, loh. masih positive thinking, sangat positive thinking sama dia gitu. Iya. Nah lanjut dari situ udah tuh pokoknya gue berantem hebat dah sama dia. Kayak dia emang freak deh. Akhirnya pisah ya. Akhirnya gue pisah, gue tinggalin dia. Gue pokoknya ngekos tuh bolak-balik udah 8 kali kayak pindah. Nggak, makanya dulu pas pertama kali gue ketemu dia, yang kata kan temen gue juga nyuruh, udah lu kos aja sama Iin no gitu, orangnya baik kok gitu ya. Terus gue sempet dia tuh kayak bener ngajakin ayo kos bareng. Iya, dan gue nggak tahu tragedi itu kan. Gue udah bilang baik-baik sama dia sih dulunya. Ya terus lu bilangnya karena ya gue mah ayo kalau misalkan teman gue nggak kesini, cuman teman gue dari Tangerangnya mau kesini. Dan ternyata setelah gue tahu cerita itu, lah gue juga kalau jadi lu pasti gak bakal mudah percaya lagi sama orang, apalagi kita baru ketemu gitu, namanya kayak gitu trauma dong. Iya, dulu awal Cindy ke Jakarta juga pas awal kita kenal, dia emang ngajakin kos bareng biar nggak berat gitu bayarnya. Cuman gue nya belum siap, gue takut masih gitu. Takut. Nah terus emang si Siamnya kan emang mau ikut gue gitu. Si Siam dulu di Tangerang, terus dia mau ikut gue kan. Terus kalau si Siam gue tahu ibarat kata ada kenapa, gue tahu rumahnya, gue tahu rumahnya, wassalam. Lu mau sama itu masih wilayah di sono. Berani sama gue. Di lu. Kayak gitu. Nah, gitu abis itu ya udah tuh gue si Siam kesini, gue ngekos bareng sama si Siam di daerah Senayan. Abis itu ya seiring jalannya waktu gue kenal sama Cindy, kita bareng-bareng terus akhirnya Cindy kos bareng gue, cuma kita masih beda kamar doang. Iya, beda kamar, cuman sama di kosannya Bude gitu. Nah ya udah dari situ kan namanya satu tempat kosan ya, jadi sering bareng dan makin tahu, udah makin tahu, makin mengenal gitu. Satu sama lain. Dia gini makin serak, ada rasa seraknya gitu. Dan kalau kita mah orangnya yang kayak gimana ya, walaupun kita hidup bareng satu atap tapi nggak pernah nyepelein masalah duit sepeser pun itu gitu. Kayak misalkan intinya gini dah, kalau masalah duit mah gimana ya, sensitif, dan menurut gue kita sama-sama cari uang, jadi kita nggak boleh ngegampangin itu. Kayak misal contoh kecilnya, gue punya utang ke Endut nih, walaupun tuh cuman goceng, tuh kita tuh inget gitu. Kayak oh iya gue punya utang ya ke lu ya gitu. Pokoknya ya masalah kayak gitu mah gimana ya, kita sama-sama capek ya, sama-sama jangan ngegampangin gitu. Jangan mentang-mentang misalkan si Indut orangnya bro-broan, kita seenaknya gitu minjem tapi kagak dibayar karena dia nggak mau lagi. Jangan kayak gitu sebenarnya. Gue sebenarnya ingat sama orang-orang kayak gitu, cuman cukup tahu gitu. Kalau kita mah istilahnya 5.000 juga 2.000 aja kita mah ingat gitu. Bekas itu ya, bekas teh manis ya segini gitu. Kecuali dari pihaknya kayak udah nggak usah. Nah gitu, udah kayak gitu ya udah baru. Oke, gitu. Nah kayak gitu. Apalagi Kak, oh iya waktu kita di Senayan tuh inget banget kan ke halte busway jauh banget ya. Kita itu aduh sedih banget dah. Pengorbanan gue kerja, pengorbanan kita kerja yang kata lu enak, lu tuh liatnya enak-enaknya aja gitu, padahal enggak gitu. Padahal kita tuh banyak banget korbannya loh. Gue kerja di daerah paling jauh mana? Cipinang deh, daerah Cipinang. Dari Cipinang Senayan itu aja. Jakarta Timur. Iya. Perjalanan 2 jam. 2 jam gue di busway, dan itu emang jalan kakinya ke halte busway setengah jam. Gila enggak? Jalan kaki karena belum kerja lu udah keringetan. Aduh, udah dandan wangi-wangi ya, harum wangi, mau kerja cantik-cantik. Gobios ini lu. Gara-gara kepanasan. Iya. Pokoknya kegerahan. Kemarin sebelum kita pindah ke Cipete sini emang kan belum ada motor abang lu ya. Iya. Belum ada motor kayak pokoknya kita berempat, yang gue sama si Dewi, si Cia sama si In tuh. Nah di situ ini gak gue ceritain ya kemarin di cerita gue tuh, gue lupa. Istilahnya kita setiap kerja tuh pasti jalan kaki setengah jam dulu buat ke halte busway. Lu bayangin setengah jam baru mau berangkat kerja
ya ada pengorbanan gitu. Masuk pagi masih ngantuk, iya nggak panas tapi masih ngantuk. Masuk siang, buset panasnya kayak apaan tahu, terik banget, bener-bener di jalan tuh makeup udah luntur semua, udah kagak fresh gitu. Nyampe toko ya udah capek, gue udah jalan kaki setengah jam, dan itu tuh pulang pergi kita jalan, cuman buat apa? Ngirit duit karena naik Gojek tuh mahal, kayak gitu. Kita lebih pentingin naik transportasi Nah. umum seperti busway. Itu susahnya. Tapi kita ya karena udah mungkin kebiasaan tiap hari ya, jadi ya pertama-tama emang wah gila gue jalan kaki jauh banget, capek banget. Pas sini mah pas dulu masih dengan kesini mah ya udah dinikmatin, disyukurin, alhamdulillah masih bisa kerja gitu. Kalau kita lagi sip kita bareng-bareng jalannya, ya sambil ketawa-ketawa gitu kan. Senang. Kalau sama Kadang temen pulangnya apa janjian aja nih. senang. Dut, jam berapa nih nyampe halte busway Senayan? Jam 6, gue juga sama, tungguin ya, kayak gitu. Biar bisa bareng lah, seneng banget. Nah, sampai akhirnya kita sekarang pindah ke Cipete, dan ada motornya abangnya dia. Jadi abangnya dia dulu di sini ya tinggalnya. Cuman karena dia udah pulang kampung, Jadi tinggal di kampung, motornya ditinggal. Nah, ada motor satu, kita gantian aja gitu, gantian kayak sebenarnya misalkan yang sebenarnya sering pakai masih Indut sama si Ciam karena mereka kerjanya jauh. Kalau gue mah deket banget, Kemang mah kayak ongkos juga paling cuman 15.000 lah kayak gitu. Kadang gue berangkatnya naik Gojek, pulangnya dijemput sama mereka kayak gitu, saling aja Iya, sih kayak kita. kita saling melengkapi aja gitu. Jadi sekian seperti itu perjalanan aku dari awal ngerantau sampai di detik ini. Kisah kurang mengenakannya ya, itu kurang lebih seperti itu yang Tadi tadi. itulah kayak gitu dah intinya. Dan alhamdulillah senang banget sih sekarang kehidupan aku lebih baik gitu, lebih semua apa yang aku pengen tuh bisa kebeli. Alhamdulillah Tuhan tuh ngasih rezeki yang cukup, emang tidak banyak tapi cukup dan buat apa yang aku pengen beli tuh alhamdulillah bisa. Ya intinya lu nyampe di titik ini, lu bisa nemuin titik nyaman tuh karena lu nggak nyerah ketika kemarin lu dikasih kesusahan ketika lu ngerantau gitu, Ya, berbagai seorangnya macam emang nggak rasa gampang pahit-pahit nyerah, nggak nyerah. nggak gampang Makanya nyerah. sekarang lu ada di titik ini dimana menurut gua kehidupan lu kalau gue lihat ya sekarang udah mulai membaik gitu, udah Semuanya udah membaik deh. nggak ada lah istilahnya kekurangan gitu, nggak Ya, ada lah, udah. cukup aja gitu ya, Cukup nyaman, bisa bahagia ngasih gitu. orang tua, bisa nyenengin orang-orang sekitar, bisa nyenengin temen-temen, itu tuh udah cukup gitu, udah seneng gue gitu. Dan mudah-mudahan kita tuh bisa lebih bermanfaat lagi buat orang lain. banyak. Iya, gue tuh Kayak pengen banget tau senang, pengen bermanfaat, terutama buat orang tua karena hidup gue nomor satu tuh orang tua. Apapun itu tujuan gue yang gue lakuin sekarang pun itu hanya buat orang tua. ya emang harus di nomor satu kan. Nomor Pokoknya satu, pokoknya. lu nggak bakal rugi Banyak ketika lu banget mengutamakan gue orang pengen tua lu, nggak bakal rugi. Nah gitu. Dan aku mau ngasih pesan-pesan buat kalian, nih buat kalian yang kayak ngepikirnya Lihatnya kesini kak. ngepikirnya hidup kita enak. Ya emang alhamdulillah sekarang gini. Tapi kan dibalik semua itu Ada proses yang nggak pengorbanannya mudah. tuh banyak. Kalian tuh nggak langsung gini gitu. Jadi jangan pernah kalian Iri ya? ngejudge kita tuh jelek gini. Jangan pernah mikir kayak gitu. Kalian tuh nggak pernah berkata kalian enak. Di situ kan kita masih susah-susah dulu baru enak. Kalau kalian udah enak gitu-gitu ya. Ya Nggak boleh intinya kayak gitu, nggak ada boleh proses iri yang sama nggak mudah. rezeki orang lain, nggak boleh iri sama pencapaian orang lain, nggak boleh namanya iri hati. Tolong dijauhkan rasa-rasa kayak gitu karena itu emang nggak baik buat diri lu sendiri tuh udah nggak baik gitu. Lu boleh ngelihat keenakan hidup orang, tapi jangan iri. Itu malah harus lu jadiin sebagai motivasi. Kayak Tuh. ih gue juga pengen hidup enak, gue pengen ngegapai ini. Oh berarti gue juga harus semangat, gue juga harus ekstra semangat ya, gue harus kejar apa yang gue mau. Nah ini jadi motivasi, bukan yang lu ngelihat orang seneng, lihat Malah orang lu- sukses malah lu tuh iri ngejudge gitu, malah lu tuh Gitu. iya Ya malah lu elah. tuh, iya, nah Jangan jangan kayak kayak gitu gitu ya. ya. Pokoknya siapapun yang mempunyai penyakit iri hati, yang mempunyai penyakit hati seperti iri, dengki, itu sampai kapanpun tuh hidupnya nggak bakalan bisa ngerasa bahagia. Ya Karena lu tuh setiap kali lihat orang lebih sukses, lebih seneng dari lu sakit kayak gitu. cobalah bersyukur dengan keadaan lu yang sekarang, dengan pencapaian lu sekarang. Hmm. Gitu. Jangan pernah gue kesel udah lihat dia kok udah gini gitu. Jangan ya, pokoknya. Nah, semoga apa yang tadi aku ceritain, apa pengalaman aku itu bisa berguna buat kalian dan bermanfaat dan juga bisa jadi motivasi buat kalian. Dimanapun kalian tinggal, dimanapun kalian kerja, harus kerja yang benar, kerjanya yang semangat, kejar apapun yang pengen lu gapai, oke? Karena nggak ada hasil yang mengkhianati usaha.
segitu aja kah podcastnya? Ya, kurang lebih segitu aja. Hari Oke. panjang banget. Udah panjang banget, jangan Pokoknya di-skip ya. kalian jangan skip. Karena insya Allah bermanfaat banget. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share videonya ke seluruh sosial media kalian biar bermanfaat. Kayak Iya, gitu. Jangan kalian lupa follow in.sofia, dan subscribe juga channelnya. Igin Sofia. Oke, dan next kita bikin video apa lagi, kalian bisa komen di bawah. Next bakalan kita bikin. Thank you for watching and see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.